Halo, Om Swastiastu. Terima kasih sudah bergabung dalam aktivitas belajar live pada kali ini. Di aktivitas kita pada kali ini kita akan mempelajari tentang hari suci ya, dalam agama Hindu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu ya. Awi kenam astu namo sidam sidirastu tat astu swaha mantram Saraswati. Baik. Saraswati namastubhyam Waradika marupini siddharambam karisyami siddhir bhavantu me sada. Shanti Shanti Shanti. Terima kasih. Nah, kita akan mencari tahu apa saja hari-hari suci dalam agama Hindu. Nah, jadi ini ya, kalau saya misalnya bertanya kepada kalian tentang hari-hari suci dalam agama Hindu, apa yang kalian pikirkan? Tentunya kalian akan terpikir tentang hari suci Purnama, Tilam, kemudian perayaan Tahun Baru Saka, ya, dalam Hari Raya Nyepi, kemudian Galungan dan Kuningan, ya, momentum perayaan hadirnya ilmu pengetahuan dalam wujud Dewi Saraswati, ya ada Hari Raya Saraswati juga, dan masih banyak lagi hari-hari suci yang lainnya. Nah, apa saja agenda pada kegiatan hari ini? Kita akan mempelajari tentang hari suci untuk meningkatkan serada. Serada itu keyakinan. Kemudian jenis-jenis hari suci dalam agama Hindu. Ketiga, untuk mengetahui manfaat hari suci bagi umat Hindu. Nah, serta cerita-cerita yang terkait dengan hari suci dalam agama Hindu. Kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu hari suci untuk meningkatkan serada atau keyakinan kita sebagai umat Hindu. Sebagai umat Hindu, kita wajib melaksanakan sembahyang 3 kali sehari. Selain sembahyang 3 kali sehari, pada hari-hari tertentu kita juga wajib melaksanakan persembahyangan. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari Purnama, Tilam, ya, Kajang Kliwon, hari-hari besar, hari Nyepi, Siwaratri, Saraswati, dan pada hari-hari raya yang lainnya. Hari Purnama, Tilam, dan hari raya lainnya diperingati dengan melakukan bakti kepada Ida Sang Yang Widi sebagai pencipta, kemudian melakukan introspeksi, ya, menilai diri kita sendiri, apakah kita ini sudah benar atau belum, ya. Kemudian hari suci dalam agama Hindu itu berbeda-beda sebutannya, ya, sesuai dengan daerah mana agama Hindu itu berkembang. Misalnya Pegerwesi, Galungan,
Kuningan, Saraswati, ya. Kalau di India ada Navaratri, ya, Purnama Tilam, Siwaratri, Nyepi, Diwali, ya, Gayatri, Japa, Guru Purnima, Holi, Rasa Bandan, Makara Sankranti, serta yang lainnya. Hari suci agama Hindu dikelompokkan berdasarkan wuku dan sasi. Ya. Ya, wuku itu perhitungan wuku, dalam satu bulan ada 30 wuku. Ya. Jadi berdasarkan wuku itu dan berdasarkan sasi. Sasi itu hitungan bulan. Ya, ada hari suci yang setiap 6 bulan sekali, atau 210 hari sekali, atau 1 tahun sekali. Ya. Nah, itulah. Nah, hari Pagarwesi, hari raya untuk memperingati bahwa Sang Hyang Widi sebagai Sang Hyang Pramesti Guru, gurunya alam semesta, guru bagi semua ciptaan yang ada di alam semesta ini. Kata Pagarwesi ya berasal dari kata pagar dan dari besi. Perayaan Pagarwesi mengingatkan kita untuk melindungi diri dan keluarga ya agar tidak melindungi diri dan keluarga agar tidak mendapat gangguan dengan melakukan persembahyangan kehadapan Ide Sang Hyang Widi sebagai guru swadhyaya ya atau Sang Hyang Pramesti Guru. Nah, biasanya pada saat Pagarwesi itu kita melakukan persembahyangan ya seperti biasa kita menyucikan ya diri kita, membersihkan diri kita ya. Baik. Kemudian ada yang namanya nih ya, yang terkenal Hari Raya Galungan ya. Hari Raya Galungan ini identik dengan perayaan Hari Raya Kulingan karena jaraknya ya setelah Hari Raya Galungan itu 10 hari kemudian akan ada Hari Raya Kuningan ya. Apa itu Hari Raya Galungan? Hari Raya Galungan itu memperingati ya kemenangan Dharma atas Adharma. Kemenangan Dharma dalam dapat diartikan sebagai bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita atas perilaku, tindakan, ucapan, ya, pikiran yang membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi tidak memikirkan akibat buruk dari apa yang kita lakukan. Kata galungan itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya menang atau bertarung. Galungan juga sama artinya dengan dungulan yang juga berarti menang. Makanya galungan itu wukunya adalah wuku dungulan. Ya. Kemudian harinya pasti hari Rabu. Ya. Hari Rabu, wuku dungulan. Ya. Kemudian hari Raya Kuningan. Hari Raya untuk mengucap syukur. Ya. Setelah merayakan Hari Raya Galungan, yang artinya adalah kemenangan, oleh karena itu kita melakukan Kuningan. Bersyukur atas apa yang sudah atas kemenangan kita. Ya. Kemenangan kita dalam mengendalikan perilaku tindakan yang tidak baik yang ada di dalam diri kita, yang muncul dari dalam diri kita dengan cara itu tadi mengkoreksi diri ya supaya terhindar dari segala bahaya ya, bahaya yang tidak dilihat ya, bahaya dari ucapan atau obrolan-obrolan buruk dari orang gitu ya. Hari Raya Kuningan jatuh pada hari Sabtu Kliwon, Wuku Kuningan ya. Pada hari ini kita melakukan persembahyangan untuk memuja bakti leluhur ya, agar beliau terbebas dari segala dosa. Kemudian hari suci berdasarkan perhitungan sasi atau bulan.
Hari purnama. Nah, ini ya setiap 35 hari sekali. Hari purnama itu adalah kondisi di mana bulan itu bersinar secara penuh terang ya. Namanya bulan purnama kalau kita kenal ya. Nah, bulan bersinar dengan terang. Pada hari itu kita melakukan pemujaan yang kita tujukan kepada Dewa Chandra atau Sang Hyang Chandra. Sedangkan pada hari tilem ya, di mana bulan itu tidak bersinar atau dikenal dengan bulan mati. Pada saat ini ya, kita juga melakukan persembahyangan ya dan memuja Sang Hyang Surya. Beliau sedang beryoga pada hari itu. Kemudian hari raya Siwaratri. Dalam perayaan hari Siwaratri jelas kita memuja Dewa Siwa. Ya, yang jatuh pada perwaning tilem kepitu atau pada bulan Januari. Dalam merayakan hari raya ini terdapat 3 berata atau pengendalian yang perlu kita lakukan. Seperti tidak berbicara, jagra, bergadang, dan melakukan puasa. Ya. Kemudian hari Nyepi, sebentar lagi ya di bulan Maret bulan 3 nanti kita akan melakukan hari raya Nyepi ya atau memperingati tahun baru Saka. Nyepi berasal dari kata sepi sehingga perayaan hari raya Nyepi dilaksanakan dengan menyepikan diri. Hari raya ini jatuh pada penanggal apisan Sasih Kedasi. Perayaan hari raya Nyepi bertujuan untuk menenangkan pikiran, lagi mengkoreksi diri ya dan merenungkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Jika perbuatan itu keliru, maka kita berbenah. Jika perbuatan itu sudah baik, maka kita akan meningkatkan ya, memperbanyak melakukannya. Manfaat hari suci bagi umat Hindu apa? Ya, manfaatnya jelas bahwa hari suci dalam agama Hindu itu punya tujuan dan makna yang sangat baik bagi kita sebagai umat Hindu. Dengan melaksanakan hari suci, maka kita dapat memberikan, kita mendapatkan manfaat. Pertama, kita punya kesempatan ya untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap ide Sang Hyang Widi, terhadap pengetahuan-pengetahuan suci Weda, ya, terhadap apa namanya hukum karma, terhadap punarbawa, kelahiran kembali, terhadap adanya Atman yang menghidupi tubuh kita, ya. Jadi itu ya, terhadap Sang Hyang Widi sudah. Kemudian mampu menumbuhkan kenyamanan, ketentraman secara lahir dan batin. Kita sangat bahagia, kita sangat bangga sebagai umat Hindu, ya. Menciptakan keharmonisan terhadap lingkungan dan sesama, ya, dan mampu menerapkan ajaran agama Hindu dalam tindakan nyata. Nah, kalau misalnya cerita itu ada salah satu cerita pada hari raya Saraswati, ya. Hari raya Saraswati, saras artinya mengalir, wati artinya ilmu pengetahuan. Jadi Saraswati, ilmu pengetahuan itu mengalir sifatnya. Jadi kalau kalian memiliki pengetahuan, ya harus dialirkan, dibagi gitu ya, memberitahu kepada sesama teman ya, supaya ilmu pengetahuan ini bermanfaat ya. Karena seperti kata tadi, saras dan wati. Saras itu mengalir. Saraswati adalah ilmu pengetahuan itu sifatnya mengalir, harus dibagi, ya. Harus di-share. Kemudian ada yang namanya raksasa. Raksasa ini bernama Kumbakarna. Suatu ketika, karena Kumbakarna ini adalah salah satu raksasa yang sangat taat kepada Dewa Brahma, ya. Sehingga dia dapat reward, dapat penghargaan. Wahai Kumbakarna, apapun yang engkau minta, aku akan wujudkan.
ya. Tetapi pada saat itu eh, Kumbakarna ini memiliki niat, ya. Kalau misalnya dia bisa mendapatkan kehidupan yang abadi, dia tidak bisa dibunuh, dia tidak bisa meninggal, maka dia akan menguasai dunia, dia akan menguasai alam semesta. Tetapi Dewa Brahma sebagai sang pencipta memiliki tanggung jawab, ya, untuk menciptakan generasi-generasi baru. Artinya mesti ada giliran, ya. Jadi jangan sampai Kumbakarna ini hidup abadi dan menguasai alam semesta. Oleh karena itu menjelmalah Dewi Saraswati masuk ke dalam apa namanya, ya, bersemayam ke dalam lidah. Ketika ditanya oleh eh, apa namanya, Dewa Brahma, apa yang kau minta Kumbakarna, ya. Dia tadinya mau membilang sukra sukra sada, artinya hidup yang abadi. Tapi karena ada Dewi Saraswati di sana, di dalam lidahnya, suka sada gitu, ya, tidur lama gitu, ya. Jadi eh, perlu apa namanya, perlu dikoreksi, ya, supaya kalian silahkan cari referensi supaya memiliki pengetahuan yang kuat, ya. Jadi kalian silahkan cari ceritanya. Nah, sejak saat itulah Kumbakarna ini memiliki kebiasaan tidur yang sangat lama, ya. Nah, itulah salah satu cerita berkaitan dengan eh, Dewi Saraswati, ya. Sejak saat itu kita punya kewajiban untuk memuja Dewi Saraswati sebagai sumber atau sebagai wujud dari pengetahuan. Ya, ingat, ketika kalian memiliki pengetahuan, silahkan pengetahuan itu dibagi. Ya. Oh iya, saya juga mengingatkan kepada kalian, silahkan untuk mengerjakan, ya, aktivitas-aktivitas yang sudah saya berikan, ya. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru, ya. Jika ada kekeliruan dalam ucapan saya mohon maaf. Mari kita bersama-sama tutup aktivitas pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Paramasanti. Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Sampai jumpa pada aktivitas belajar live berikutnya.